Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zadia Yasatu Fitri. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara fisik dan militer. Pertama, kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, pada masa kemerdekaan ini, Indonesia diwarnai ketidakstabilan, timbul berbagai kerusuhan, ketegangan yang terjadi di berbagai tempat. Kerusuhan, ketegangan, bahkan konflik yang terjadi disebabkan karena Jepang masih mempertahankan status quo di Indonesia sampai pasukan sekutu datang ke Indonesia. Jadi, apa sih status quo itu? Jadi, status quo itu berarti mempertahankan keadaan tetap seperti keadaan sebelumnya. Maka dari itu, rakyat Indonesia berusaha untuk mengusir pasukan Jepang untuk meninggalkan Indonesia. Ujian demi ujian datang menghadapi Indonesia. Salah satunya ialah kedatangan pasukan sekutu dan Belanda datang ke Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris dan Belanda mengadakan perundingan di London. Nah, perundingan tersebut yaitu Civil Affairs Agreement. Civil Affairs Agreement berisikan tentang penyerahan kembali negara Indonesia dari pihak Inggris ke Belanda. Alasan mengapa pasukan sekutu dan Belanda datang ke Indonesia. Jadi yang pertama adalah Belanda ingin kembali menjajah kembali Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai pemenang Perang Dunia II, sekutu berhak atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu, sekutu mempunyai tanggung jawab atas wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang termasuk Indonesia. Sekutu memiliki tanggung jawab, yaitu pertama adalah pelucutan senjata tentara Jepang, kedua adalah pemulangan tentara Jepang, dan yang ketiga adalah normalisasi keadaan setelah jajahan Jepang. Jadi meskipun negara Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kondisi ini bertentangan dengan sudut pandang pasukan sekutu dan Belanda. Terlebih lagi, Jepang sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia II diminta oleh sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia sampai pasukan sekutu datang ke Indonesia. Jadi, maka timbullah konflik antara pasukan sekutu, Belanda, dan Indonesia. Jadi Indonesia itu harus menghadapi tiga pihak. Pertama adalah Jepang, kedua adalah Inggris atas nama sekutu, dan yang ketiga adalah Nika atas nama Belanda yang memboncengi sekutu. Selain pada masa awal kemerdekaan Indonesia diwarnai secara ketidakstabilan, pada masa awal kemerdekaan Indonesia juga terjadi berbagai perubahan di berbagai bidang. Yang pertama adalah perubahan di bidang pendidikan. Nah, perubahan di bidang pendidikan ini, pemerintah Indonesia menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran untuk membentuk dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Kemudian, selain itu, pemerintah Indonesia juga membentuk universitas-universitas seperti membangun Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bidang sosial dan budaya. Nah, di bidang sosial dan budaya ini timbul persamaan hak dan kewajiban antara setiap orang. Dan juga di bidang sosial budaya ini muncul seniman dan sastrawan nasional seperti penyair Wil Anwar dan penulis prosa yaitu Pramudia Anantatur yang menulis sebagian karyanya di penjara Belanda pada tahun 1947 sampai 1949. Kemudian yang ketiga adalah di bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi ini muncul ketidakstabilan karena pada saat itu beredarnya banyak mata uang di Indonesia. Mata uang tersebut ada mata uang Jepang dan mata uang dari Hindia Belanda. Nah, akibat timbulnya banyak mata uang di Indonesia, terjadilah invasi di Indonesia. Maka dari itu pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945 mencetak uang Republik Indonesia atau ORI. Jadi ORI ini merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Meskipun Indonesia mengalami inflasi dan blokade ekonomi pada saat itu, namun ada satu hal yang menarik nih. Nah, pada saat itu Indonesia berhasil mengirim bantuan beras ke India. Ini berkat bantuan para petani. Karena pemerintah Indonesia bergantung pada sektor pertanian, sehingga pemerintah Indonesia dapat bertahan meskipun dalam perekonomian seburuk apapun. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Darmawan Satyajati yang akan menjelaskan tentang perlawanan mempertahankan kemerdekaan.